wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kau hormati, yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya. Pagi ini kita bisa bermuajahah dalam majelis taklim, majelis tazkirah, zikir. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pelanjut perjuangannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, generasi-generasi pelanjut kita dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, waktu kita sangat pendek sehingga kita terus saja, karena ngaji hari ini kemarin saya sudah sepakatan ya melanjutkan yang dulu aja biar enggak ke mana-mana. Fokus saya bagian yang ini nanti juga begitu, agar ada yang spesifik. Tulisan saya ini alhamdulillah kumpulan dari tulisan harian. Setiap hari saya ini nulis satu ayat dalam Al-Quran. Niatnya mengamalkan perintah Nabi, balighu anni walau ayah. Saya jawab ya, satu ayat juga tapi tiap hari insya Allah. Sehingga sekarang ini yang tematik-tematik ini jadi buku 3 jilid, 5 jilid. Ada yang besar, ada yang tipis. Ini memang yang seri pertama ini tipis karena mentadabburi surat dan ayat-ayat yang ada di dalam namanya Hizbul Quran Ulul Albab. Hizbul Quran Ulul Albab itu seperti al-maksuratnya yang jenengan baca itu, fungsinya sama itu persis, cuman ini full Al-Quran semua. Monggo kalau mau mengamalkan juga, saya yang keamanan oleh Allah untuk meng-share ini dulu saya dapat dari Masjidil Aqsa waktu saya di sana tahun 2017. Sehingga kerangka dari surat dan ayat-ayat yang ada dalam Hizbul Quran ini menjadi kerangka umum Al-Quran, sehingga seperti miniatur Al-Quran gitu. Bagi bapak ibu yang sudah agak berat membaca Al-Quran semua, saya kira membaca satu Hizbul Quran Ulul Albab ini sudah mewakili dari Al-Quran keseluruhan. Minimal ya, minimalis, karena ini lengkap mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas bagi surat-surat yang penting, dan surat-surat yang maksurat ada fadilah-fadilahnya, ayat-ayatnya juga begitu, ayat-ayat Al-Ahzab, ayat-ayat Hizib, ayat-ayat doa dan munajat, kemudian ayat-ayat tartilan, jadi dan urut semuanya. Di balik buku ini paling belakang tulisan runtutnya dari Hizbul Quran Ulul Albab. Kajian seri ini khusus mengkaji itu. Seri berikutnya, seri 2 itu tentang surat-surat penting sebagai resep untuk suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai surat Al-Alaq, surat Al-Mudassir, surat Al-Muzammil, surat Luqman, dan surat Yusuf. Itu isinya seri itu. Kemudian seri yang ketiga tentang uswah hasanah tertinggi, yaitu tentang akhlak Nabi
nabi rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi lengkap. Seri yang keempat itu adalah kajian urut. Kajian urut mulai dari surat Al-Fatihah sampai selesai surat Al-Baqarah. Jadi 3 juz. Ada 300 sekian halaman. Kemudian seri yang kelima itu kajian surat Ali Imran penuh. Nah, itu. Seri yang ke-6 dan seterusnya lagi proses nyusun. Tapi sudah ada sampai surat Al-A'raf ayat hari kemarin ayat 178. Surat Al-A'raf, alhamdulillah. Doakan bisa istiqomah sampai hatam 30 juz. Maunya gitu tapi baru Al-A'raf sekarang. Nggih Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini enaknya dari mana? Apa dianggap yang kemarin sudah mukadimahnya ikut yang kemarin terus sekarang apa gitu? Dari mana lagi? Hah? Diulang lagi? Oh nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, hikmah dibalik tikrarul qiraah, hikmah dibalik pengulangan-pengulangan bacaan diantaranya adalah untuk menumbuhkan dan memberikan tajalliyat ya akhlaki. Jadi penanaman akhlak ini Al-Qur'an Allah memberikan dalam hikmah tasyriknya bahwa Al-Qur'an ini disuruh membaca terus oleh Allah kepada kita. Suruh ngulang-ngulang. Diberi hadiah oleh Allah kalau baca satu surat, satu ayat, satu huruf pun itu nilainya 10 kali dari amal solih yang lainnya. Luar biasa setiap kita. Bahkan ada surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu yang diwajibkan untuk membaca atau ditekankan betul untuk membaca, seperti surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu disuruh baca kita minimal 17 kali. Minimal. Bahkan kalau orang tradisi NU macam-macam tuh sembarang Fatihah, Fatihah ini Fatihah, Fatihah. Memang Fatihah itu untuk apa saja. Jadi Al-Fatihah itu kata Nabi memang untuk apa saja, dibaca untuk apa saja boleh, diniati untuk apa saja bisa. Transfer energi, transfer pahala, transfer apa macam-macam, connect spiritual macam-macam pakai Al-Fatihah semuanya bisa. Ma'quri Allah, Al-Qur'anu ma'quri Allah. Jadi Quran itu untuk dibacakan untuk apa saja boleh. Di dalam Al-Fatihah juga gitu, ada yang lebih ditanamkan lagi, dipaksakan oleh Allah untuk dibaca, yaitu ayat basmalah dan ayat hamdalah. Ayat basmalah itu ada ancaman dari Allah itu. Kata Nabi itu, kullu amalin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar. Setiap perbuatan yang bernilai kok tidak dimulai dengan baca basmalah, bahwa aqta, dia terputus dari Allah enggak bertanggung jawab, bahwa abtar, dan dia buntung, tidak ada efek spiritualnya, tidak ada pertanggungjawaban Allah enggak ikut-ikut, sehingga perbuatan seperti itu pasti diikuti oleh setan akhirnya, karena tidak ada keterlibatan Allah nggak mau ngurusi, maksudnya bahwa akta au abtar. Bismillah. Hamdalah juga gitu. Hamdalah itu juga harus dibaca terus. Kata Nabi, doa yang tidak dimulai dengan hamdalah tidak bisa diterima. Jadi gitu, sehingga dipaksa untuk itu. Mengapa? Ternyata diantara hikmahnya dalam teori pendidikan namanya transferensi, untuk memberikan transfer karakter dari yang diulang-ulang namanya, disebut-sebut, diingat-ingat itu untuk sama kepada kita.
Nah, termasuk di dalamnya ini adalah Al-Quran, ayat Al-Quran diulang-ulang itu nanti akan melekat karakter Al-Qurannya seperti pada diri kita. Maka diantara lain dengan bagaimana agar kita berakhlak Qur'ani, baca Quran yang banyak, khususnya pengulangan, bukan gini. Kalau untuk efek penanaman karakter itu adalah pengulangan, walaupun sedikit, walaupun beda diulang-ulang, itu penanaman. Sehingga kalau kita mau Al-Quran, minimalis Al-Quran, maka solusinya antara lain pakai Hizbul Quran ini, karena ada komponen dari perwakilan Al-Quran menyeluruh. Boleh diamalkan ini 10 menit biasanya sudah selesai diamalkan. Ini ya, yang ngamalkan ya sudah banyak orang, ribuan orang, karena sudah kita publis, khususnya di pesantren kami sendiri yang sudah diwajibkan dibaca pagi, petang, dan dini hari. Pagi, petang, dan dini hari sebagai azab, perisai diri, sebagai munajat, sebagai tartilan. Itu digunakan dengan membaca Hizbul Quranul Albab ini. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, surat Al-Fatihah kemudian disuruh mengulang-ulang itu agar kita juga begitu, seperti karakter surat Al-Fatihah, khususnya basmalah dan hamdalah. Apa yang ini, kalau kita melakukan itu semuanya, maka bismillah kita mandi, bismillah kita efek, nanti akan membentuk pribadi seperti ini, memiliki visi dan misi hidup sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Karena bismillah itu artinya atas nama Allah, atas nama Allah, atas nama Allah. Kalau mandi betul, apa mandi itu ngefek betul, maka bismillah nanti akan memberikan dampak karakter seperti itu. Hamdalah juga gitu, kalau kita nanti ngefek hamdalah kita betul-betul menjadi kesan, maka karakter yang akan muncul dalam diri kita seperti yang kedua tadi, gandrung terhadap keterpujian, hal-hal yang baik, yang tidak asal-asalan ya. Kemudian berbuat terpuji, suka memuji tetapi tidak gila pujian. Karena kalau betul-betul masuk efek daripada hamdalah kita. Begitu pula Rahman Rahim, dia pengasih kepada seluruh penghuni alam dan penyayang terhadap setiap kawan. Rahman Rahim. Rahman itu adalah belas kasih kita, rasa jiwa, spirit kita untuk selalu memberi yang menyenangkan orang, itu namanya Rahman. Itu karakter Allah. Karakter Allah yang kita ini, Bapak Ibu sekalian, diperintah oleh Rasulullah supaya berkarakter seperti Allah. Takhallaku bi khuluqillah, berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Antara lain Rahman Rahim, yang paling utama Rahman Rahim ini. Rahman itu artinya belas kasih secara material, secara hedonistik, sing nyeneng-nyeneng notok, itu namanya Rahman. Orang yang seperti itu karakternya ada, orang itu yang penyayang gitu, pokoknya gak isonan, namanya Abdurrahman. Ada orang yang lebih tinggi dari itu, sayang, tetapi sayangnya hakiki, namanya Rahim. Tidak ingin menyenangkan saja, tapi ingin memperbaiki, bagaimana menjadi baik. Menjadi baik, maka dia harus namanya Rahim, walaupun dia jewer untuk kebaikan, tidak nyangoni banyak untuk kebaikan. Kalau yang Rahman tadi pengennya nyangoni yang banyak sing menyenangkan, tapi itu kan merusak kalau tidak bagus, tidak edukatif. Jadi kalau Rahim itu kasih sayang yang bersifat spiritual dan edukatif, mendidik, itu namanya Rahim. Nah, ini harus dimiliki oleh kita, setiap kita, khususnya dalam pendidikan keluarga, yaitu harus Rahman Rahim. Kalau tidak bisa ya harus berbagi, mungkin bapak Rahman, ibu Rahim, atau sebaliknya, satunya Rahman, satu Rahim, ya gitu, maksudnya gitu. Lah, menanamkan sifat Rahman Rahim ini juga membaca Ar-Rahman Ar-Rahim yang sebanyak-banyaknya. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya. Rahman Rahim itu contohnya Gusti Allah juga gitu ya, kepada semua hambanya Allah itu Rahman, kepada hamba yang terkasih saja
itu rahim, yang orang yang bertakwa, orang yang itu kan banyak orang yang bertakwa tidak diberi keberuntungan duniawi itu karena rahimnya Allah. Karena ngesakno nanti kalau terjerembab di dalam kehidupan duniawi yang sangat fana. Dia hanya diberi kebahagiaan ruhani oleh Allah. Ketoke wong biasa, dadi orang kecil, tukang macul, tukang becak, tapi ruhaninya bahagia. Akhiratnya nanti akan full 100% surga, bisa jadi begitu. Nah, yang banyak begitu. Namanya sifat rahimnya Allah, dia menerima sifat bisa istiqomah jamaah. Ini rahimnya Allah luar biasa, gak duwe apa-apa tapi dia bisa istiqomah ibadah, keluarganya sakinah dengan segala kesederhanaannya. Itu yang namanya mendapat rahimnya Allah. Kemudian selalu optimis dan berkarya untuk masa depan nih, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu artinya hari agama. Hari agama itu Bapak Ibu sekalian artinya adalah hari di mana cerita agama janji-janji para rasul terjadi betulan. Itu namanya hari agama. Dan setiap hari kita itu menuju ke hari pembuktian itu. Baik secara pribadi maupun secara universal. Manusia semua itu menuju kepada terbuktinya hari agama, terwujudnya hari agama. Sehingga ketika sampai hari agama itulah maksudnya masa depan. Nah, orang yang ini selalu iya karena maliki yaumiddin, orang yang komitmen maliki yaumiddinnya bagus itu selalu berarah pada masa depan. Hari agama ini yang dipentingkan dalam berkarya dan masa depan terus seperti itu. Dia pokoknya nanti di masa depan dia harus menjadi malik, menjadi raja, pemilik, ya, sukses pokoknya. Karena kalau sudah hari agama itu terjadi, sudah diputus oleh Allah, maka tidak bisa diulang lagi. Sudah ditakdir, sudah terjadi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau masuk betul akhlak Qur'ani yang muncul adalah setia, militan dan kesatria. Iyyaka itu artinya hanya. Kita selalu konsep hanya kepadamu itu juga begitu, urutan yang menunjukkan bahwa kesatria itu nak budu dulu baru nasta'in, mengabdi dulu baru memohon, kerja dulu baru gaji, berjuang dulu baru kemuliaan dan sebagainya. Sikap-sikap yang namanya sikap-sikap kesatria. Sikap-sikap kesatria itu akan muncul ketika Fatihah kita masuk betul, khususnya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu adalah komunikatif dalam kepemimpinan sebagai pemimpin maupun anak buah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, akhlak Qur'ani ini adalah akhlaknya Allah, akhlaknya Rasulullah, dan akhlaknya kita di dalam kehidupan sosial. Jadi ada sosiologisnya, harus ada dampak sosialnya. Karena memang itulah yang harus dilakukan, diamalkan. Dan ini sepertinya saya belum tahu ada yang tulisan model-model seperti ini. Sehingga pengen saya sebetulnya di share yang bagus, karena memang penting sekali untuk kita miliki. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran, bagaimana akhlak Qur'ani itu. Karena Rasulullah sendiri itu ya akhlaknya Al-Quran. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Nah, bagaimana akhlak Quran itu? Ya seperti ini. Bagaimana menanamkannya? Tentu dengan ngaji ini satu, tapi yang tanpa ngaji ya moco Al-Quran berulang-ulang itu juga menanamkan Al-Quran. Bahasa praktisnya dengan mengulang-ulang baca Al-Quran, khususnya tikror, pengulangan-pengulangan yang banyak. Kalau untuk mengetahuinya dengan ngaji ini, jadi ada dua cara langsung prakteknya ya membaca berulang-ulang, yang kedua ya dengan cara mengkaji ini makna dibalik
Tapi mengkaji ini, kajian seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah isyari memang ya. Kajian pendek, mau diterangkan panjang ini nanti teori, banyak teori, ini ilhami saja sehingga apa namanya, monggo kalau ada yang mau mensyarahi insya Allah bagus. Kalau karena pendek. Komunikatif dalam kepemimpinan tuh begitu namanya. Ketika kita dalam kepemimpinan, baik pemimpin maupun yang dipimpin, itu ada komunikasi, khususnya anak buah kepada atasan. Itu selalu harus mohon petunjuk. Orang yang paling sukses jadi anak buah itu Pak Harmoko dulu. Itu kalau omong apa saja mesti dibilangi berdasarkan petunjuknya Bapak Presiden gitu. Dan selalu mohon petunjuk. Menjadi bawahan itu selalu harus mohon petunjuk. Jadi makhluk itu harus selalu mohon petunjuk pada Allah. Jadi anak atasan kita itu, atasan yang sesungguhnya adalah Allah. Kita sebagai makhluk atasannya Khalik, Gusti Allah. Dalam kehidupan di dunia ini, atasan kita ini ya orang tua kita itu atasan, suami kita itu atasan, pemimpin kita itu atasan, guru kita itu atasan. Jadi yang bawaan itu siapa? Kepada atasan itu anak murid, anak buah, terus istri bagi seorang suami, atau ya istri bagi suami. Nah itu kepada atasan itu harus selalu ihdinas siratal mustaqim, mohon petunjuk. Kebiasaan seperti itulah yang disebut dengan akhlak Qur'ani. Gak ambil selonang-selonong, peh wis iso misalnya, peh ngerti. Nah, itu etika untuk selalu berkonsultasi dan mohon petunjuk kepada atasan. Atasan apa saja dalam pengertian yang sempurna tadi, yang umum sebagai makhluk ya atasan kita Al-Khaliq. Juga begitu, selalu mengcross-checkkan mohon petunjuk Allah dengan baca ini. Tapi dalam kehidupan sosial juga gitu. Anak kepada orang tua juga harus begitu. Ya, istri pada suami juga harus begitu misalnya. Terus bawahan kepada atasan juga harus begitu. Murid kepada guru harus begitu. Selalu minta petunjuk. Karena orang yang dimintai petunjuk itu seneng. Gusti Allah seneng kalau kita minta petunjuk. Suami kita mesti seneng. Ibu kita, orang tua kita pasti semua begitu. Semua pihak pasti senang ketika dimintai petunjuk. Tapi nek dimintai uang belum tentu. Tapi kalau dimintai petunjuk pasti semuanya senang karena ngerasa diuwongkan cara wonge. Ada etika, ada perasaan seperti itu karena itu memang fitrah manusia seperti itu. Konsekuensi sama dengan Gusti Allah. Gusti Allah nek ditinggal kita tidak pernah cross check, nggak pernah mohon petunjuk, marah ya. Kita mendapat murkanya Allah, cek kemlinti, koyok yo gitu. Semua begitu. Orang tua juga gitu, akan tersinggung ketika anaknya selonang-selonong. Begitu pula suami akan sangat tersinggung ketika istrinya juga selonang-selonong gitu misalnya. Komunikatif lah. Begitu pula atasan juga gitu, supaya juga sering memberi petunjuk, bukan terus sangat pasif nunggu tok juga. Ya, memang nunggu, tetapi juga sering-sering memberi petunjuk karena itu akan memberikan pencerahan kepada anak buah. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, niki adalah berarti belajar sejarah. Kita harus tahu bagaimana orang yang sukses. Iya kan, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang sukses mendapat nikmat Allah. Nah, kita harus baca sejarahnya. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang maghdub, orang yang dimurkai Allah, orang yang tersesat juga begitu. Kita juga harus baca sejarahnya. Kenapa dia dimurkai Allah, kenapa dia tersesat, kenapa dia tidak sukses. Nah, khususnya yang kalau pengen sukses ya membaca biografinya orang sukses. Lah orang yang sukses, paling sukses itu Nabi Muhammad, maka kita sangat diharapkan membaca biografinya Nabi Muhammad, tarikh sang Rasul, tarikh kalau pengen jadi pejuang sukses baca sejarahnya, kalau ekonom yang sukses baca sejarahnya orang-orang sukses yang suksesnya dunia akhirat. Abdurrahman bin Auf baca kalau pengen jadi pedagang,
pengen jadi Amirul Mukminin yang bagus, baca sejarahnya siapa namanya Umar bin Khattab misalnya, pengen jadi pemimpin yang bijaksana, baca sejarahnya Abu Bakar misalnya, atau siapa saja. Nah, siapa saja, yang penting membaca sejarah. Senang membaca sejarah, suka belajar sejarah, baik dari orang-orang yang sukses maupun orang-orang yang susah. Nah, ini akhlak Qur'ani yang akan muncul ketika Fatihah kita masuk. Kalau tidak begini, insya Allah berarti kurang efek. Nah, perlu diulang-ulang yang banyak. Tambah ilah hadrati, tambah banyak kayak orang. Monggo, terusnya. Mestinya tadi mau tak ajak langsung. Terus, ini kan sudah tadi kajiannya. Kajiannya ini Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fatihah memang surat namanya pembuka ya, yang membuka artinya deskop. Ini loh gambar apa sini? Kayak di sini lah. Apa itu? Gini nih, gambar pertama gini nih. Gambar menu-menu yang pertama inilah surat Al-Fatihah. Dalam diri kita ini juga gitu, ada 7 poin, ada 7 menu dalam ke diri kita, mulai dari yang paling luar sampai yang paling dalam jiwa kita ini. Yang tadi mengena pada, harus mengena menjadi akhlak kita di setiap tingkatan kedalaman ruhani kita. Manusia itu berlapis-lapis, ruh junudun mujannadah namanya. Jiwa kita ini berlapis-lapis, mulai dari lapisan yang paling luar ini badan, kemudian yang lebih dalam lagi namanya jiwa, nafas, kemudian qalb, kemudian ruh, kemudian sir, kemudian khafi, kemudian akhfa. 7 lapisan ini semuanya ada karakternya, yaitu per ayat dalam surat Al-Fatihah itu. Yang tadi surat Al-Fatihah ini, maka kajiannya agak rincinya ini, tetapi ini juga sangat sangat global saja, isyari saja tadi kayak tadi. Nah, kemudian berikutnya monggo sing nanti dibaca sendiri, itu hanya logikanya itu. Berikutnya surat ini Fatihah ini sudah. Fatihah tadi Bapak Ibu sekalian itu yang paling utama dibaca, yang tadi banyak sekali harus dibaca, sampai tadi Allah mewajibkan minimal orang Islam itu membaca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali, itu dipaksa untuk itu. Belum tambahan tadi yang banyak sekali tadi, khususnya ayat 1 yaitu surah Basmalah dan Hamdalah. Kemudian biasanya di dalam hizib itu ayat-ayat Ahzab, doa-doa di tahlilan, di semua itu, ini yang paling utama adalah ayat 1 sampai ayat 5 dari surat Al-Baqarah. Ini adalah cerminan tentang konklusi fungsi Al-Qur'an dan manusia yang pilihan, yaitu muttaqin. Keberadaan Al-Qur'an dan fungsinya kepada orang yang beriman. Maka ayat ini, 5 ayat ini juga begitu sering-sering biasanya dibaca. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ini orang yang membaca surat ini akan diberi kekuatan iman, diberi perlindungan macam-macam ini, karena memang 5 ayat ini adalah ayat yang sangat penting juga untuk dibaca di semua surat. Ayat-ayat Ahzab namanya, ayat perlindungan, keimanan yang paling bagus. Ini mulai dari alif lam mim ya, alif lam mim pun Al-Qur'an ini Bapak Ibu sekalian ada efeknya. Jadi per huruf itu ada mukjizatnya, ada spiritnya, ada, kalau orang dukun-dukun namanya ada khodamnya, atau kalau di dalam ruqyah itu mengandung terapi, ada unsur terapinya, karena memang huda wa syifa, Al-Qur'an itu adalah syifa. Memang per ayatnya ini ada nilai terapinya. Nah, yang dukun-dukun itu dipakai untuk tulisan huruf-huruf ditoto-toto itu
raja ya, untuk raja untuk apa itu hanya pengertiannya saja yang beda. Kalau terapi yang syar'i itu menganggap bahwa itu memang itu syifa. Artinya materinya itu dicemplungnya apa itu jadi obat juga yang gitu. Ada yang menganggap bahwa itu ada khodamnya namanya. Ada khodamnya itu jenis namanya khodam huruf namanya. Ada energi, bahasa kerennya energinya lah, ada energinya. Nah ini sehingga, tapi di dalam bahasa kajian kita bukan bahwa ayat itu sekalipun hanya ayat ini ada isyaratnya. Kenapa kok ditaruh alif lam mim di situ? Lelapo, fungsikah, adakah fungsional? Dosen saya waktu saya kuliah S3 itu mengatakan ada ayat-ayat yang tidak fungsional, tidak fungsi, gak kanggu. Lelapo, nun tok gitu misalnya. Enggak, itu per ayat pun itu ada nilainya. Tadi entah itu kajian metafisika, spiritual atau metafisika modern atau apa, nah, itu memang ada, tidak ada yang disfungsional, tidak fungsi, tidak ada, semuanya ada fungsi. Termasuk alif lam mim yang pertama namanya al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang potong-potong ditempatkan tuh ono kanggone iku. Minimal kalau kajian isyari kita, tafsir isyari kita ini berbasis tafsir isyari atau tadabbur ayat, itu ada maksudnya. Antara lain maksudnya adalah seperti sandi, bahwa alif lam mim itu sebagai sandi kita, bahwa yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, tidak bisa diganti. Al-Quran itu tidak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Ijaznya, kemukjizatan Al-Quran hanya muncul ketika dibahasa Arabkan. Diganti bahasa Jawa, bahasa tidak bisa, karena memang mukjizatnya itu per huruf. Ada nilai struktur Al-Quran itu juga begitu. Kehebatannya per huruf, presisinya 100% fit, dimasukkan harus pas gitu, nggak boleh selisih satu digit pun. Makanya bacanya harus bener, sin dengan shin, ta, apalagi yang mirip-mirip itu nggak boleh, shot ya, nggak boleh ganti, karena itu ganti juga akan ganti efeknya, sehingga harus bener persis, karena memang ijaznya Al-Quran tuh sangat presisinya 100%. Jadi per huruf, bukan per kalimat, berkata diganti, tidak bisa. Per harokat tidak bisa, harokatnya diganti juga tidak bisa, persis sekali. Sehingga satu mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, sehingga diberi isyarat dengan bahasa Arab itu. Yang kedua, ditaruh di paling depan juga, ini mengisyaratkan bahwa itu penting, sehingga kita harus peduli betul bahasa Arab. Orang Islam harus belajar bahasa Arab juga. Minimal standar paham sholat, minimal standar paham doa-doa ringan, ya. Minimal tahu baca Al-Quran bisa, itu karena memang Al-Quran itu bahasa Arab. Nah inilah pesan penting kenapa di ayat yang pertama surat Al-Baqarah sebagai pembuka seluruh surat itu adalah alif lam mim. Ya, orang-orang Ahlus Sunnah biasanya hanya menyebut wallahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah yang Maha tahu maksudnya. Ya, memang hakikatnya hanya Allah saja yang tahu. Tapi kita di antara lain memahaminya, mentakwilkannya, karena tidak bisa ditafsirkan, ini kan karenanya gitu, maka ditakwilkan makna dibalik teks itu apa. Nah ini antara ini. Ada sih para sufi yang menafsirkan bahwa itu isyarat bahwa alif lam mim itu, alif itu Allah, lam Jibril, mim Muhammad dan sebagainya. Tapi kan enggak ngefek. Nah, kita ini Al-Quran ini hudan, untuk petunjuk dan untuk diamalkan. Maka apa yang harus diamalkan dengan alif lam mim itu? Ada ternyata setiap, bahkan jadi mulai per hurufnya ada yang harus diamalkan rumusnya. Nah ini ya mudah-mudahan tulisan ini atau apa yang saya dapat itu betul-betul bermanfaat untuk orang banyak dan diridhoi Allah. Ini ya sekedar isyarat yang saya tangkap kebenarannya, wallahu alam tadi, wallahu alam bimuradi. Kita hanya yakin bahwa Al-Quran itu hudan linnas, hudan lil muttaqin,
bahwa Al-Quran itu harus menjadi akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Al-Quran itu untuk diketahui karena hudan, dihayati dan diamalkan. Nah, cara mengamalkannya ya apa? Alif lam mim misalnya. Ini alif lam mim itu awakmu lo belajar bahasa Arab. Serius karo bahasa Arab. Nah, itu maksudnya itu. Wong Al-Qur'an itu bahasa Arab kok gitu. Lah kok gak iso bahasa Arab, gak tahu maca gak iso. Lho terus di mana dapat petunjuk? Kan tidak mungkin. Nggih, saya kira demikian, waktunya sudah lebih tapi tadi karena molor, monggo. Barangkali ada apa? Biasanya gimana? Ada tanya jawab apa mboten, monggo. Di moderator ya. Alhamdulillah. Oh, sudah enggak ada. Langsung dihitungan nih. Enggak ada tanya jawab. Mboten. Napa? Oh, tasik. Apa? Oh, iya tak pikir. Nggih. Diteruskan apa tanya jawab dulu, monggo. Terus dulu, nggih. Jadi itu alif lam mim ya. Kalau alif lam mim kita masuk, maka kita akan memiliki pengertian ya, pemahaman tentang betapa pentingnya membaca belajar bahasa Arab ya. Nanti ada ilham untuk kita belajar bahasa Arab atau setidaknya belajar moco tulisan Arab, moco Al-Qur'an itu. Karena memang belajar Al-Quran itu mulai dari teks Al-Quran, naskah Al-Quran yaitu membaca. Namanya qiraah. Di tingkat yang berikutnya namanya tajwid. Membaca indah Al-Quran, baca benar dan indah. Di atasnya tajwid, taghonni, membaca seni Al-Quran. Di atas membaca, bisa membaca ilmunya namanya tarjamah, menerjemahkan Al-Quran. Lebih dalam dari terjemah namanya tafsir, mengkaji makna yang terkandung di dalamnya. Di atas tafsir namanya takwil, mengkaji makna di balik teks, namanya makna tersirat. Kalau yang tafsir itu makna tersurat. Kalau seperti ini kan tidak ada tersiratnya, tidak ada tersuratnya kan, namanya ini takwil, sehingga ini namanya takwil. Tadi seperti tadi bismillah artinya seperti itu bukan tafsir, itu namanya takwil, makna dibalik atau makna tersirat, yang tersirat dari Al-Quran. Memang ada patokan itu di dalam Al-Quran disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihun, tapi itu ada koma. Orang Sunni biasanya illallah mandek. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Jadi orang-orang qadariyah namanya, orang-orang yang rasionalis. Nah, di antaranya mungkin Pak Ide rasionalis ini. Itu menghentikannya di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi Allah dan orang-orang yang mendalam fil ilmi, di dalam ilmunya. Jadi yang tahu gitu. Tapi kalau menghadap di Allah pun juga bisa, yaitu yang tahu hakikatnya. Yang tahu semua kan memang yang tahu hakikat hanya Allah. Yang kita semuanya maknanya nisbi, kebenaran nisbi. Walaupun tafsir juga nisbi. Jangan dianggap tafsir itu tafsir, tulisannya kuning, itu pasti ndak, itu juga nisbi. Yang mutlak hanya Al-Qur'annya, yang mutlak hanya syariatnya, fikihnya semua nisbi. Nah, sering orang menganggap bahwa tata cara sholat itu syariat, bukan. Tata cara sholat itu sudah fikih, ya, nisbi. Pakai rukuh apa pakai ini apa pakai ini, nah, itu sudah ada unsur fikhiyahnya, menghadapnya dan sebagainya.
Nah, syariatnya, sholatnya, teknis-teknisnya sudah fikih. Wudunya ya apa dan sebagainya. Nah, fikih itu nisbi. Tafsir Al-Quran itu mutlak, tapi pemahaman tentang Al-Quran itu nisbi. Kalau mungkin yang mendukung khilafah itu mungkin mutlak. Bentuk khilafah itu nisbi. Indonesia itu sudah khilafah ala manhajin nubuwah kalau saya sudah persis kayak kehendaknya Rasulullah misalnya. Enggak perlu lagi sudah ijtihad. Karena itulah fikih. Siasah itu bagian dari syariat, ya saya setuju. Tapi bagaimana implementasi siasah itu adalah fikih ikhtilafiyah. Ke zaman Nabi Muhammad, sahabat itu semua 4 itu beda-beda cara suksesinya. Nah, itu pilihan namanya fikih. Wudu syariat, tapi bagaimana berwudu adalah fikih. Nggih, sampai mana tadi? Yakin dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nanti kalau keyakinannya seperti itu, monggo langsung ke teksnya aja kalau gitu. Nah, ini bisa terus. Sudah. Jadi basmalahnya seperti itu. Kemudian sikap dan karakter rahmah, ya, ikhlas dalam tawakal, Rahman Rahim, itu yang harus yang harus kita miliki. Kemudian alif lam mim mengisyaratkan agar kita peduli dan mau belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Tidak menyia-nyiakan Al-Quran walaupun huruf-hurufnya saja. Tadi satu huruf pun itu bernilai seperti. Kemudian dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab suci ini tidak ada yang meragukan di dalamnya. Ayat tersebut mengisyaratkan supaya kita tidak ragu terhadap kebenaran isi dan kandungan Al-Quran. Karena la raiba fi, pernyataan Allah, ya, pernyataan Allah bahwa Al-Quran sudah tidak ada yang salah. Tadi presisinya 100% per huruf, ya. Tidak ada kitab yang seperti itu. Memang Al-Quran itu kalamullah, tapi sudah di PDF-kan. Jadi kalamullah, dari prosesnya turunnya Al-Quran itu memang Allah sudah simpen dulu, send to firmannya ini di dalam harddisknya Allah, namanya Lauhil Mahfud. Harddisknya Allah, alam semesta menyimpan datanya Allah, namanya Lauhil Mahfud. Dari Lauhil Mahfud disimpan di Sama'id Dunya, namanya Baitul Izzah. Kalau teknologi informatik kita namanya di server, di satelitnya sana. Utuh juga. Nah, turunnya ini kepada Nabi Muhammad, kepada stasiun bumi. Stasiun bumi itu Nabi Muhammad, itu karena manusia yang tertinggi sinyalnya ya Nabi Muhammad itu. Memang karena beliau adalah ahli spiritual, topo kan, Nabi Muhammad itu kan bertapa, mulai umur 30-an sekian itu sudah sregep topo di Gua Hira. Tidak pernah makan kenyang, tidak pernah tidur. Tidurnya hanya fisiknya saja, batinnya tidak pernah tidur, selalu zikrullah, selalu. Nah, itu sehingga beliaulah yang memiliki sinyal spiritual paling tinggi sehingga bisa sambung dengan sinyalnya Allah. Maka di situ terjadi proses transfer data alam semesta yang namanya Al-Quran ini sedikit-sedikit per kasus. Nabi lagi mikirkan apa, lagi menghadapi masalah apa, turun sedikit. Lagi memikirkan yang pertama itu Nabi memikirkan bagaimana agar bangsa ini, umat yang bodoh ini, yang tidak ahli baca tulis, namanya kaum kafir Quraisy, masyarakatnya Mekah itu, menjadi bangsa yang unggul mendukung perjuangannya. Maka apa yang turun akhirnya? Bukan surat Al-Fatihah, yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saja, untuk mengupgrade manusia atau komunitas manusia agar menjadi hebat, kuat pendukung dakwah Nabi, yaitu membaca yang komprehensif, yaitu integrasi antara membaca dan berzikir. Iqra bismi rabbik. Karena kalau membaca tok tidak ada zikirnya, itu nanti akan tidak menjadi spiritual, tidak ono sinyalnya,
datanya tidak akan ada efeknya kepada pribadi. Ya, jadi ilmu biasa, tidak ada ilmu spiritualnya, tidak bisa mencerahkan hati, hanya mencerahkan akal. Kalau membaca tanpa doa, tanpa zikrullah. Diajar Rasulullah Allah sudah memberikan konsep Iqra tapi bismi rabbik. Baru kemudian ditambahi alladzi khalaqal insana, itu adalah teknologi yang penting untuk dikuasai, tentang hereditas, tentang macam-macam agar berketurunan yang bagus dan sebagainya. Nah, ini akhirnya menjadi penyangga dakwah yang luar biasa dari bangsa yang buta huruf. Nabi itu ummi, itu bangsa ummi, maksudnya ummi bangsa buta huruf. Bukan nabinya sendiri ummi, nabi sendiri ngerti ya, baca-baca sedikit-sedikit tapi tidak ahli. Seperti saya barang IT ya ngerti tok, nggak iso bener, jadi sing gaekno gitu-gitu ya jenengan macam-macam gitu-gitu aja. Tapi bukan berarti nggak roblas ya, enggak, bukan. Tapi memang bangsanya begitu, bangsa buta huruf. Karena lawannya ummi itu namanya ahlul kitab. Ahlul kitab sing berperadaban tinggi, tukang moco kitab. Nah, itu namanya orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel waktu itu sudah canggih. Nek orang Arab bangsanya Nabi itu pinter cerita, pinter syair, pinter dongeng, pinter ngomong, gak pinter nulis. Nah, itu tradisi. Nah, maka apa yang diturunkan oleh Allah, mana dulu di antara Al-Quran, ya surat ke-96, bukan ke-1 atau ke-2, tapi ke-96, karena memang itulah yang dibutuhkan oleh Nabi untuk mengupgrade umatnya. Sehingga gerakan baca tulis ini, bahasa sekarang literasi itu, Rasulullah galakkan sejak awal sampai meninggal begitu. Kalau ada tawanan perang, sandera, itu yang bisa nulis suruh ngajar. Sampai berapa kali nanti dibebaskan. Ngajar baca tulis. Gerakan baca tulis luar biasa berkembang, sehingga merubah 180 derajat dari bangsa yang ummi menjadi bangsa ahlul kitab, ahlul Quran, tukang moco. Quran itu artinya bacaan, gemar membaca. Pol tidak terkejar oleh bangsa lain. Akhirnya umat Islam ini menjadi pembaca terbanyak. Kitab suci tidak ada tulisan karya manapun yang dibaca yang memiliki follower pembaca itu reader terbesar kecuali Al-Quran. Penghafal terbesar Al-Quran tidak ada. Sehebat apapun Ramayana apa itu, sing kitab orang Buddha yang Mahabharata yang hebat bagus seni, itu pembacanya ya hanya para kiai-kiainya itu biksu-biksu atau apa gitu. Tapi Al-Quran itu dibaca mulai anak balita sampai manula itu membaca Al-Quran semua, luar biasa. Nah, ini maka maksudnya dalikal larabawi, tidak ragu terhadap kebenaran isi dan kandungan Al-Quran, mengkaji dan menjadikan Al-Quran sebagai pengangan hidup dan kehidupan, memprofil diri sebagai orang yang bertakwa. Memprofil diri artinya berusaha keras untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, agar apa? Agar bisa mendapat manfaat, petunjuk, bisa memahami Al-Quran. Tentu orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Atau sebaliknya, dengan memiliki komitmen terhadap Al-Quran yang bagus, nanti akan menjadi bertakwa juga, akan bisa bertakwa juga. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib dan mendirikan sholat, dengan sebagian anugerah kami mereka mau berinfak. Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita meyakini ada yang bersifat metafisika, khususnya adanya Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan, memperbaiki kualitas sholat serta tidak bakhil atau bermurah hati. Limanya 3 kosong ya, mana itu?
Coba alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mau melaksanakan, ya sudah, itu dua itu sudah cukup juga. Jadi artinya bahwa inilah yang harus dilakukan, khususnya yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib, seorang mukmin muttaqin itu mesti juga berpandangan global, universal, bahwa wujud ini bukan materi saja. Bahwa wujud ini adalah kesatuan wujud, namanya holistik. Manusia niku, khususnya diri manusia itu terdiri dari dua unsur besar, ya. Jadi ada jasmani, namanya ada badan, jasad, materi. Kemudian ada ruhani, namanya ruh. Yang itu kalau di dunia sekarang sudah ada contohnya. Jasmani itu namanya hardware, badan ini. Kemudian rohani itu namanya software. Integrasi, masuknya software diinstalkan di dalam badan, inilah menimbulkan daya hidup, kesadaran, namanya nafas atau jiwa atau soul. Nah, jiwa itu adalah daya hidup yang muncul karena kerjasama, karena integrasi antara ruh tadi, yang ruh itu apa namanya, software itu tidak ada wujudnya Bapak Ibu sekalian, kayak ruh ini persis, diapakan aja tergantung tempatnya. Nah, jadi unsur lain, bukan material, jadi software ini jenengan masuk gambar tadi, tulisan ini gak ono, tulisannya gak ono, materi ini atau buku tadi gak ono, bobot beratnya ndak ada, masih atau terus video berteng-teng atau perang macam-macam gak ono, isine ono karo enggak, beratnya sama karena memang bukan materi. Atau terus dikerok ini gak ono, gambarnya ndak ono juga karena memang ruh juga begitu. Ruh itu memang sesuatu yang latif, jismun latif, bukan materi. Tapi dengan teknologi canggih, Allah bisa mengadaptif, nempelkan ruh yang spiritual, yang non materi, nempel di materi. Tapi saya kira bisa dicontoh sama IT. Jadi software itu tidak material, bisa dimasukkan di materi, sehingga seolah-olah koyok seperti. Lah kita harus yakin itu ada ruh, ada jasad, ada daya di antara keduanya, namanya nafas, itu jiwa. Nah, jiwa rohani kita seperti itu. Allah adalah semuanya, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tapi secara kasat mata kita, bukan logika kita, bukan ilmu kita, Allah tidak kelihatan. Karena memang badan kita ini, mata kita ini mata material, mata materi. Kita cukup yakin kalau kita tidak punya ilmu. Yakin aja dulu, yang ditekankan yakin saja. Baru para ilmuwan mengungkap sedikit, Nabi menjelaskan sedikit. Tapi modalnya harus yakin aja, karena nggak nutut. Belajar nek wis tingkatane gak tinggi, ya panggah gak iso, nggak yakin aja, karena itulah wujud yang sesungguhnya, kebenaran yang sungguhnya, bahwa itu ada yang gaib, ada yang kajian sekolah itu ada visible dan invisible. Ada yang invisible itu tak terhingga. Wujud ini hanya bisa dilihat oleh mata ketika dia memancarkan cahaya sekian kandela. Terang moto gak kuat, redup sekali moto tidak bisa lihat. Pendengaran juga gitu, kita hanya bisa mendengar sekian hertz saja, namanya ini visible. Di atas itu bauan gak kuat, wiris suaranya semut tidak kuat, kecuali mukjizat tertentu aja. Nabi siapa, orang wali siapa bisa mendengar suaranya, bahasanya semut, bahasa apa, manusia biasa tidak bisa. Itulah di luar yang invisible, itulah yang namanya gaib. Bukan tidak ada, karena kita tidak mampu saja. Semuanya sebetulnya jadi satu. Sebenarnya wilayahnya yang disebut gaib dan hadir itu bukan berarti tidak ada. Saya di sini hadir, bapak yang lain tidak hadir. Apa bapak yang tidak hadir itu tidak ada? Dia gaib,
tapi bukan berarti tidak ada, dia ada tapi di rumah. Gusti Allah juga gitu, nggak kelihatan bukan tidak ada, karena kita aja yang nggak mampu. Mata kita, telinga kita, seluruh organ kita tidak ada yang mampu untuk melihat, mendengar, meraba wujudnya Allah, karena wujudnya Allah supra tadi, lembut, sing paling lembut. Yang kasar ya terlalu kasar, semua yang kasar ini tembus juga adalah Allah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang dohir pun ini juga Allah paling dohir, paling nyata. Tapi sangke dohirnya awake dhewe malah wis gak kena juga kita ini di dalamnya Allah. Seperti di dalam wujud di dalam lautan, di dasar lautan yang seluruhnya ini adalah terkena di dalam keberadaan Allah. Kita yakin yang tidak kelihatan, yang kita tidak bisa tangkap dengan panca indera kita adalah juga ada, khususnya Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna bil ghaib, yakin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus juga orang yang disebut mutakin itu tadi kriteria mutakin sampai ayat ke-5 itu adalah kriteria orang yang mutakin, orang idola. Karena Allah sebetulnya di ayat terusnya itu menjelaskan tentang 3 kelompok orang. Nanti akan diurai di dalam ayat-ayat berikutnya. Yaitu ada yang mutakin, ada yang kafirin, ada yang munafikin. Jadi mutakin, intinya manusia itu mutakin. Mutakin itu paling kanan sana. Ada mukmin yang mutakin. Kemudian kafirin itu paling kiri sana. Lah yang tengah-tengah gak jelas itu namanya munafikin. Munafikin ini yang paling banyak, ayatnya paling banyak, tawa sampai itu mergo memang fenomena sosialnya begitu. Sing etok-etoke iman tapi sakjane kafir, atau iman tapi setengah-setengah, ya rada iya ya rada gak. Nah, orang-orang yang pelin-pelan itu namanya munafikin secara keyakinan. Secara akhlak namanya fasik. Orang yang sangat baik namanya solih. Orang yang sangat jahat namanya fajir. Orang yang gak jelas ya kadang baik kadang buruk. Disebut baik kok ya gaene ya cek nyolongan, disebut buruk namanya ya kadang-kadang ya cek salat. Nah itu namanya fasik. Fasik. Nah, orang yang gak jelas namanya fasik, sing jelas-jelas bagus namanya solih, sing jelas-jelas tidak bagus namanya fajir, yang gak patek jelas atau gak mesti, nah itu namanya fasik. Nah itu yang paling banyak juga sama dengan munafik tadi, yang paling banyak jumlahnya, karena kita mungkin karena itu kefasikan, kemunafikan itu adalah penyakit yang laten, penyakit virus yang laten, sehingga bisa mengena kepada setiap orang. Jadi kita makanya Rasulullah mengajarkan doa-doa antivirus yang luar biasa tiap pagi petang. Jangan lupa baca Al-Ikhlas, Falak, An-Nas agar selamat. Kalau menjelang subuh baca Alam Nasra, Alam Tarokai, supaya kita selamat dari fitnah dunia macam-macam. Itu adalah karena memang kemunafikan, kefasikan itu adalah virus jamur apa ya yang gampang sekali kita lepas di rumah tukul itu. Lepas muhasabah tukul terus, sehingga kita bekerja terus untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita antara lain dengan membaca Al-Quran, baca ayat-ayat tertentu dan sebagainya, untuk keselamatan itu agar kita selalu terpelihara di dalam kesolihan, di dalam ketakwaan, di dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ulaika ala utami rabbi wa ulaika, mereka inilah yang mutakin, orang nanti yang sukses itu, orang-orang yang sukses sampai ke sana. Untuk bisa sukses ini butuh istiqomah panjang, perjuangan panjang, antara lain dengan
halakoh ngaji-ngaji terus ini memelihara karena dalam kehidupan apa namanya ya, kehidupan spiritual itu khususnya rohani itu yang paling utama adalah akhir kehidupan. Kalau akhir kehidupan itu kan tidak tahu persoalannya. Sehingga ketika kita yazid wa yanqus ini supaya kita terus, karena akhir kehidupan kita tidak ngerti. Akhir kehidupan yang husnul khotimah inilah yang diharapkan sehingga kita nanti bahagianya abadi. Bahagianya abadi. Maksudnya bahagia abadi itu gimana toh? Di dunia ini juga bahagia, nanti di akhirat bablas lebih bahagia lagi. Di akhir kehidupan kita bahagia, ya apa bahagia itu apa sih? Bahagia itu yang paling sederhana ya tidak adanya rasa takut dan gelisah terhadap sesuatu. Sudah merasa cukup, merasa enjoy, tidak ada yang menakutkan, menggelisahkan, nyusahne, itu berarti bahagia. Lah, karena di dunia ini tidak ada bahagia yang besar sekali atau derita yang besar sekali, karena bahagia dan sengsara itu ruhani. Lah ruh kita selama di dunia ini masih diwadahi oleh jasad badan ini, maka kita tidak bisa merasakan bahagia penuh. Bahagia penuh itu ketika nanti ruh jasadnya sudah habis, sudah terpisah, sudah habis, itu baru ruhani kita maksimal bisa merasakan bahagia atau derita. Dan itu pengulangan dari kehidupan kita. Ngaji kita ini Bapak Ibu sekalian 1 jam, nanti akan diputar lagi di alam ruhani. Ketika kita sudah mati, itu akan terjadi pengulangan kehidupan seperti ini. Jadi kita pernah bertemu di majelis ini selama 1 jam. 1 jam ini di putaran alam ruhani kita nanti itu seperti sekitar 4.000 tahun. Karena seharinya kualitas ngaji kayak kita seperti ini seperti 50.000 tahun. Kalau kita ngaji 1 jam ini sekitar 4.000 tahun. Kita dalam surga, kita ini di dalam surga. Saya ini lagi bagi-bagi makanan, minuman, musik gitu. Jenengan yang menikmati, yang ikut betul ruhaninya ikut. Ikut seneng itu nanti. Sekarang biasa saja. Jenengan yang kelihatannya di sini tapi gak melok ruhaninya ya nanti mungkin rodok dijobo. Apalagi yang gak datang yang memang gak ikut ya. Kalau yang di sini ya berarti nanti kita ini ketemu di majelis di surga selama sekitar 4.000 tahun. Karena sekarang senengnya sedikit, karena memang kita seneng, kita persepsinya harus sekarang ini badani, mangan, turu, hura-hura gitu yang menyenangkan. Gini-gini tidak. Sebaliknya ketika kita maksiat 1 jam, itu nanti ruhani kita akan merasakan penderitaan ya sekitar tadi 4.000 tahun disiksa. Tangan maksiat 1 jam itu nanti akan terasa potong-potong tukul neh, kobong tukul neh, segitu sampai sekitar 4.000 tahun. Penderitaan yang panjang sekali, ruhaninya seperti itu di alam, di waktu yang putaran kita melakukan amal di dunia ini. Jadi nanti akan disetel lagi dengan kehidupan yang ini. Maka orang yang betul-betul takwa tadi muflih, sukses betulan kalau dia orang seperti itu. Karena juga begitu disebut sukses itu karena menghadapi tantangan. Nek gak ada tantangannya gak disebut muflih. Ada tantangannya apa? Tantangannya adalah hawa nafsu kita, kepentingan-kepentingan biologis kita, kepentingan sosial kita, kepentingan hawa nafsu pokoknya. Hawanya nafsu itu kan, nafsu itu, jiwa itu ada 3 potensi dasar ya. Ada ilm, ada syahwat, ada ghadab namanya. Pengetahuan, kemudian keinginan-keinginan dan emosi-emosi. Semua keinginan dan emosi yang melampaui syariat agama, yang melampaui kepentingan, kebutuhan, bukan keinginan, itu namanya hawa, sudah hawa, nafsu namanya. Makan minum itu Bapak Ibu sekalian adalah
kepentingan, kebutuhan syariat itu, dokteran itu. Tapi sate kah, rawon, pecel, sak piring, rong piring, semuanya itu nafsu namanya, syahwat. Melampaui, yang melampaui dari kepentingan badan beneran itu sudah nafsu. Maka tidak harus dituruti, bahkan sering-sering harus ditahan. Yang dituruti ya makan minum memang iya, tapi berdasarkan kebutuhan. Kendaraan itu kebutuhan sekarang ya. Tapi apakah apa itu nggonku itu sini? Mobil saya apa sini? Mbah apa Rus, apa Al-Fatihah, apa Pajero, apa angkot, apa sepeda pancal, itu adalah hawa, sudah hawa nafsu. Berdasarkan kepentingan dan menahan hawa nafsu itu berat karena setiap diri kita pengennya puas, ingin maksimal. Mangan ya pengen mangan terus, enak terus. Badannya yang enggak kuat kan, tidur ya pengen tidur terus. Apa saja pengen tak terbatas, tidak ada batasnya, karena nafsu itu pengennya tadi tak terbatas. Yang membatasi inilah syariat agama atau aturan ilmiah yang membatasi diri kita. Lebih dari batasan itu namanya nafsu. Nah, kita menahan nafsu inilah yang berat, merupakan perjuangan. Kalau kita mampu, namanya kita muflihun, orang yang sukses betul, falah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi muflihun sehingga betul-betul mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita, berakhlak Qur'ani sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, semua menjadi kita semuanya. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah harinal haqqa haqqa ya Allah warzuqna tibaa wa harinal batila batila ya Allah warzuqna ijtinaba. Allahumma asil jawarihana bi taatika ya Allah wa qulubina bi ma'rifatika ya Allah wa asilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladina taqaddamu minas sholihin warzuqna kama razaqtahum wa kunna ma kama kuntalahum. Allahumma ladzidna bil qurbi minka ya Allah wa maladzidna bil qurbi minka ya Allah. Allahumma ladzidna bil qurbi minka ya Allah wa la tubaid anka wa ma ba'id bainana wa bainan nifaqi fi jami' ahwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Ustaz Dr. Al-Nakir tentang Al-Quran ini. Bapak Ibu, siapa yang merasakan dapat manfaat dari materi ini? Dapat ya? Mudah-mudahan telah dapat dan dimudahkan untuk mengamalkan. Tadi saya lihat ada golongan paling kanan. Siapa itu? Orang ya? Solih. Paling kiri, pojok kiri, orang ya? Kafir. Fajir. Tengah-tengah Asik. cukup banyak ya, saya dapat kedua keluarga. Baik Bapak sekalian, untuk pertanyaan. Oke, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama yang berkait dengan bismillah, yang nomor dua berkait dengan khodan. Pertanyaan yang berkait dengan bismillah, ada istilah
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada langsung ya. Gih, cara kalau mau menerapkan bareng antara basmalah kah atau salam dulu? Ya, untuk salam itu kan untuk masyarakat. Jadi jangan bismillahnya di dalam hati sendiri atau itu sendiri. Yang salamnya yang banter, yang jahar, yang sirri bismillahnya, yang jahri, yang jahar salamnya. Assalamualaikum sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap nomor satu semua. Tetap nomor satu semua. Nomor satu pribadinya bismillah. Nomor dua mendoakan untuk orang lain, tetap yang pertama juga salam. Oke. Jadi saya kira bukan kontroversi. Nek di baca banter kabeh ya kontroversi, nanti menjadi pokok apa jenis bismillah dhisik yo salam dhisik ya, agar tidak kontroversi, tengah-tengah begitu. Bismillahnya untuk dirinya sendiri, salamnya untuk. Yang kedua tentang khodam, dijelaskan apa nih? Masalah tak terang mau bab perdukunan. Oke, jadi bisa dibaca di apa itu, banyak itu kitab-kitab perdukunan itu, Samsul Ma'arif, ada yang di Khazinatul Asrar, apa namanya, kitab-kitab itu tentang bahwa ya bahasa yang paling gampang sebetulnya ada energinya lah. Setiap huruf dalam Al-Quran atau huruf-huruf Arab itu mengandung ada nilainya. Tapi sebetulnya itu hidup atau tidak itu ya ketika ada yang nulis. Saya punya guru dulu mondok di Kiringan itu Kiai Dahlan. Itu kalau gawe apa jenis raja hanya straight gini dok. Saya kan tukang lempiti dulu kalau habis itu. Straight ini dok, gini dok, semboh warang. Opo wong jaluk opo kok ngen bakar ini. Apa itu ternyata rahasianya? Auranya atau energinya itu bukan di itunya, itu hanya untuk wadah. Ya dari tangannya ini yang gininya itu menapak itu yang mengeluarkan energi. Jadi bukan huruf tok itu aja. Jadi tok ini. Nah itu bukan di situnya, tetapi spiritual pribadinya itu tadi yang kemudian jadi. Jadi seperti huruf-huruf yang kita lihat seperti ini, hakikatnya memang wadah energi, wadah khodam. Kalau berbentuk ini memang ada energi tertentu, tapi lebih pada duduk betul-betul hurufnya itu, tetapi yang membuat huruf itu yang lebih utama. Jadi gak iso ditirukan, tidak berlaku semuanya lah. Itunya memang iya, tetapi bukan berarti terus angger itu mesti ada, enggak. Ya lihat atau fotokopian kan enggak ada itu. Ya, yang ada ketika ditulis langsung gini atau fotokopian tapi dianu dulu lagi. Ada jimat-jimat yang fotokopian modern sekarang itu. Nah, itu kalau enggak diisi lagi dulu ya kosong energinya. Energi yang belajar Satria Nusantara barang itu energi tubuh itu ada seperti itu. Kita termasuk bagian dari kajian yang gaib tadi. Ya, tapi itu bukan syariat, bukan untuk kepentingan apa namanya, itu bagian dari teknologi metafisika, teknologi di kepentingan duniawi teknologi. Dulu kan rongono apa namanya WA, maka cek gitu namanya telepati, sambung sana. Saiki wis ana ya ora usah lah WA nomor piro. Karena nggih. Oke, betul tambahan ya. Baik, buat sekalian, sebenarnya dalam Al-Quran ini jadi akan menyampaikan beberapa pengumuman tentang pembelajaran Quran. Jadi tadi amanahnya kan PR setelah ngaji itu adalah mengamalkan nilai. Baik. Lalu disiapkan. Bapak Ibu siapa yang sudah hafal ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah? Sudah, 1,
Kira-kira pengen nggak apa targetnya bulan depan 4 sampai 5? Oke, yang maka kami menjadi wirid dan juga setiap pagi dan petang kita biasanya jadi kami punya program untuk memfasilitasi Bapak Ibu belajar Quran. Ini sudah kita uji coba bersama SMP dan saat ini baru ada satu santri dewasa secara privat. Karena kalau udah dewasa itu benar-benar malu-malu. Kalau diajak sama anak kecil kan buat tempat ya. Harus disendirikan. Saya pindah di sana ya. Oke. Baik, sebagai lulus tadi ya, karena program ini akan kita tawarkan ke jamaah barangkali yang berminat untuk belajar Quran nanti bisa menghubungi nomor sini. Jikanya seperti itu, itu aja dari kami. Nanti kita akan set di grup BA bahwa terus akan memfasilitasi siapa yang belajar Quran, baik yang dewasa, karena kalau anak sudah pakai TDP, yang dewasa yang kita programkan. Mungkin itu pengumuman dari kami sebagai pengurus yang berusaha memberikan fasilitas pelayanan kepada para jamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk ngaji setiap pekan pertama dan ketiga di setiap bulan. Mungkin yang perlu banyak disampaikan, ini bagian dari wasilah kita untuk menjaga agar kita tetap istiqomah dalam kesolehan dan beriman. Mungkin itu karena ada keterjalanan ini nanti kita belajar lewat video. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah pukul 7.30, mari kita akhiri masjid kita dengan bacaan hamdalah, buka dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahaladzim, subhanallahirobbilalamin, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.